Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan nikmat yang tiada terhingga, dan di kesempatan malam yang berbahagia ini salah satu nikmat Allah turunkan hujan. Jadi kita bersyukur kepada Allah karena hujan yang Allah turunkan banyak memiliki keberkahan, bermanfaat bagi seluruhnya, bagi hewan, tumbuh-tumbuhan, dan semuanya itu tentunya itu bermanfaat bagi kita semuanya, manusia. Jadi jangan sampai kita mencela hujan, akan tetapi hendaklah kita berdoa, Allahumma shayban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Dan di kesempatan yang berbahagia ini kita alhamdulillah karena ada uzur hujan, uzur syar'i. Apabila hujan turun lebat, maka tidak wajib atau tidak disyariatkan, ada uzur syar'i di situ untuk tidak pergi ke masjid untuk salat berjamaah. Ini ada uzurnya. Jadi jangan dicela yang tidak datang. Ini imannya tipis, enggak. Akan tetapi ada uzurnya, hujan lebat. Jadi ada uzur syar'i di situ. Jangan sampai kita nanti kemana Selasa yang lalu? Kami walaupun hujan tetap kami datang. Enggak. Jadi ini ada uzur syar'i bahwasanya yang tidak hadir, mungkin banyak yang tidak hadir dari biasa, mereka memiliki uzur karena hujan yang lebat. Alhamdulillah kita yang hadir maka bersyukur kepada Allah masih bisa beribadah di rumah-rumah Allah dan masih dalam rangka ibadah menunggu waktu Isya kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pelajaran yang usul, yang sangat penting, pondasi bagi hati kita, yaitu tentang masalah akidah, tentang tauhid. Itu adalah pondasi bagi jiwa kita. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Salawat beriringkan salam juga kepada nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bahagianya orang-orang yang senantiasa di dunia, hidup di dunia ini mengikuti apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya di akhirat insyaallah akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di pembahasan kita nanti insyaallah di kaidah yang kedua itu mengenai syafaat, ada disinggung mengenai syafaat. Jadi sering kita dengarkan orang-orang di kajian agar kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, agar kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ibadah mereka, tata cara agama mereka tidak mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang pertama di pekan yang lalu bahwasanya orang-orang Quraisy terdahulu itu mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mengakui rububiyah Allah, bahwasanya Allah yang telah menciptakan alam semesta, Allah yang telah memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta dan seterusnya. Itu telah diyakini oleh orang-orang Quraisy terdahulu. Namun meskipun demikian, itu belum memasukkan mereka ke dalam agama Islam, karena masih didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika wahyu turun kepada Nabi,
dan sempat terjadi beberapa kali peperangan yang dimulai dari perang Badar. Dimulai di perang Badar di tahun kedua Hijriah, berlanjut perang Uhud, perang Khandaq dan seterusnya sampai peristiwa Fatu Mekah di bulan Ramadan di tahun ke-8 Hijriah. Ini adalah pengakuan mereka sendiri sebagaimana salah satu dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 25, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah." Apabila ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Begitu juga dengan pertanyaan yang lain dalam surah Az-Zukhruf ayat 87, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah." Jika ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka akan menjawab Allah. Seterusnya, mereka mengakui. Begitu juga dalam kondisi genting, mereka berada di perairan di lautan ketika terjadi ombak badai, mereka meminta ikhlas kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diselamatkan. Tetapi ketika mereka sampai di daratan, mereka selamat. Lalu mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka. Kemudian contoh yang lainnya, mereka masih melakukan ibadah haji dan umrah, tetapi itu tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihi wasallam. Tidak sama. Jadi ibadah haji dan umrah mereka itu tidak sesuai dengan manasik yang syar'i. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya banyak di antara mereka masih dinamakan dengan Abdullah, hamba Allah. Banyak di antaranya yang kita sebutkan bapak Nabi sendiri, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdullah, hamba Allah. Kemudian itu Abu Bakar. Abu Bakar itu namanya juga Abdullah, Abdullah bin Abu Kuhafah. Abdullah bin Abu Kuhafah. Abdullah juga nama aslinya, meskipun dikenal dengan lakopnya Abu Bakar. Kemudian yang berikutnya, Allah menyebut kaum musyrikin itu sebagai yang beriman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa hum musyrikun." Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Jadi sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan melakukan persekutuan, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga mereka sering bersumpah demi Allah, demi Rabbnya Ka'bah dan seterusnya. Masih bersumpah dengan nama Allah. Bahkan Abu Jahal ketika terjadi perang Badar masih bersumpah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimenangkan. Berdoa juga dengan kepada Allah agar diminta kemenangan, agar diberikan kemenangan. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dan kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian yang terakhir yaitu yang kita sebutkan kisah kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdul Muttalib. Ketika terjadi penyerangan tentara bergajah Abrahah dan pasukannya yang ingin meruntuhkan Ka'bah, maka kakek Nabi meminta agar pasukan Abrahah mengembalikan kembali langsung ke Abrahah agar dikembalikan lagi onta-onta yang telah diambil. Lalu Abrahah pun heran, kenapa engkau hanya meminta ontamu, sementara kami ingin menghancurkan Ka'bah? Lalu dijawab oleh Abdul Muttalib, onta-onta tersebut aku Robnya, maksudnya aku pemiliknya. Sementara Ka'bah itu akan ada Rabbul Alamin yang akan memeliharanya. Jadi masih diakui oleh orang-orang Quraisy dahulu. Lalu kita masuk ke kaidah yang kedua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang kedua, al-aqidatu tsaniyah, akidah yang kedua, annahum yaqulun. Jadi sesungguhnya mereka berkata, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talibil qurbati wasyafa'ah. Ini dia, perhatikan dua ini. Mereka orang-orang dahulu, orang-orang Quraisy, orang-orang melakukan kesyirikan,
itu berkata, tidaklah kami berdoa dan menghadap kepada Allah kecuali dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meminta syafaat. Nah, itu. Pertama, mendekatkan diri, yang kedua syafaat. Itu alasan mereka mengapa mereka melakukan hal-hal yang demikian. Lalu untuk lebih jelasnya, fadalilul qurbah, dalil dari qurbah, mendekatkan diri, qurbah, qaulu ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil selain Allah Subhanahu wa taala pelindung, apa yang mereka katakan? Ma na'buduhum, kami tidak menyembah berhala-berhala tersebut, kami tidak menyembahnya. Alasan mereka, illa yuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dengan perantaraan Lata, Uzza, Manat, Hubal dan seterusnya, dengan perantaraan mereka lah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu maksud mereka. Itu maksud mereka. Sama kalau kita kan tidak bisa langsung ke Bapak Wali Kota, tidak bisa langsung ke Gubernur, tidak bisa langsung ke Presiden. Harus dicari orang dalam dahulu, tangan kanannya. Tidak bisa langsung beranggapan seperti itu. Tetapi untuk masalah ibadah tidak ada perantara-perantaranya, tidak ada untuk mendekatkan diri kepada wali, kepada ini dan seterusnya, tidak. Karena itu yang kita lakukan, maka sudah mengambil sesuatu. Jadi kita mengambil sesuatu, contoh orang-orang yang dilakukan orang kafir Quraisy, dia tidak bergantung lagi hatinya kepada Allah, tetapi bergantung kepada perantara. Dia tidak bergantung lagi kepada Allah, tetapi bergantung kepada keris. Dia tidak bergantung lagi hatinya kepada Allah, bergantung kepada cincin, jimat, apapun namanya. Ketergantungan hati itulah yang dinamakan persekutuan. Kenapa harus ada itu? Seandainya langsung saja minta kepada Allah, bagaimana? Itu yang mereka tidak terima. Harus ada perantaraannya. Baik. Kemudian di ayat tersebut, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifuna innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat ketiga, yang mana sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan lagi ingkar. Itu pertama, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mendekatkan diri kepada Allah, kemudian syafaat. Wa dalilu syafa'ah qaulu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'aina indallah wa syafa'atu syafa'atain. Ini pembahasannya. Jadi di sini disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang syafaat. Di dalam firman Allah dalam surah Yunus ayat ke-18, dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan. Jadi yang disembah selain Allah tidak bisa mendatangkan kemudaratan kepada mereka, dan tidak pula mendatangkan kemanfaatan. Tidak ada. Batu, pohon, kayu, patung tidak bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, tidak bisa. Bahkan untuk dipindahkan, orang tersebut memindahkannya. Ini letakkan di sini, ini letakkan, tidak bisa bergerak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Yunus ayat 18, mereka berkata, mereka sesembahan selain Allah itu adalah pemberi-pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Itu maksudnya. Sebagai pemberi syafaat, pertama untuk mendekatkan diri, yang kedua untuk memberikan syafaat nanti di akhirat. Baik. Jadi dua itu termasuk hal yang dilakukan, tetapi dalam kesalahan yang mereka melakukan itu, yaitu menggabungkan hati mereka, ada persekutuan di situ, ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasyafa'atu syafa'atan.
syafaat itu dibagi dua. Maka tutlab min ghairillah fima la yaqdiru alaihi ilallah. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Jadi yang syafaat yang pertama itu dijelaskan oleh penulis di sini bahwasanya manfiyah, yang ditolak. Berarti itu kalau bahasa lainnya mamnu', yang terlarang, yaitu syafaat yang diminta kepada selain Allah dalam perkara yang tidak ada satupun yang mampu memberkati kecuali Allah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah, infakkanlah hartamu di jalan Allah yang kami telah memberikan rezeki tersebut. Jadi Allah yang telah memberikan rezeki, lalu Allah perintahkan kita untuk menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum datang hari, yang mana hari tersebut yang tidak ada lagi bermanfaat teman karib, tidak ada lagi bermanfaat. Apalagi yang tidak bermanfaat, tidak ada lagi manfaatnya syafaat. Dan orang-orang kafir itu orang-orang yang zalim. Jadi disebutkan bahwasanya orang yang kafir adalah orang yang zalim. Wa syafaatul musbatah. Kemudian yang kedua, syafaat yang ditetapkan, hiyallati tatlabu minallah wasyafi'u mukarramun bisyafa'ah. Jadi yang kedua ini adalah syafaat yang telah ditetapkan atau yang masyru', yang disyariatkan. Yang mana syafaat yang kedua ini itu adalah syafaat yang diminta dari Allah. Yang jelas ada syafaat ini, dan kita mengetahui syafaatul uzma, syafaat yang sangat besar, yang itu dimiliki khusus oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, yang mana seluruh kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar. Dan ini hadisnya dinukilkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, hadisnya sahih. Semua kita dikumpulkan di yaumil mahsyar. Itu orang bingung, kebingungan, mencari siapa yang tempat untuk bisa melakukan hal-hal yang akan ditegakkannya hisab. Berbondong-bondonglah manusia pergi ke Nabi Adam, Abal Bashar, nenek moyangnya manusia, asal muasal manusia. Akan tetapi Nabi Adam mengakui bahwasannya dia mempunyai dosa. Telah melakukan dosa, belum pernah orang melakukan dosa sebagaimana Nabi Adam melakukan dosa. Malu Nabi Adam mendekati pohon yang dilarang. Lalu Nabi Adam menyarankan, pergilah kepada Nuh. Pergilah berbondong-bondong manusia, kita semuanya dalam keadaan kebingungan. Itu lamanya sekian puluh tahun. Lamanya kita di di padang mahsyar dengan keadaan kebingungan, ketakutan, kecemasan. Lalu datanglah kita semuanya manusia berbondong-bondong kepada Nabi Nuh alaihissalam. Lalu Nabi Nuh pun angkat tangan karena telah berdosa. Apa dosa Nabi Nuh? Kata Nabi Nuh, telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimusnahkan kaumnya, diberi azab. Akhirnya Allah kaburkan dengan ada banjir yang besar, tercurahnya hujan dari langit dan dari bumi. Yang tinggal hanya orang-orang yang beriman terhadap Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh merasa berdosa. Kemudian disarankan untuk pergi ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka berbondong-bondonglah kita semuanya manusia pergi menuju Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim pun merasa bukan haknya karena telah melakukan kebohongan. Jadi kebohongan Nabi Ibrahim di sini dijelaskan oleh ulama bukan berbohongnya kita yang biasa berbohong, enggak. Tetapi berbohong Nabi Ibrahim namanya tauriyah. Seolah-olah berbohong tetapi maksudnya jujur. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, siapa yang telah menghancurkan berhala-berhala yang banyak ini?
Kata Nabi Ibrahim, tanya kepada yang besar itu. Jadi dan sebelumnya Nabi Ibrahim pun mengatakan inni saqim ketika diajak untuk melakukan ritual-ritual mereka. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan inni saqim, sesungguhnya aku sakit. Maksudnya bukan sakit jasadnya, tetapi hatinya sakit karena melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga tauriyah, berbohong yang sebenarnya itu bukan berbohong kadzib yang dilarang, itu ketika berada di Mesir, yang mana Raja Mesir Kibti ketika itu apabila ada wanita yang cantik memiliki suami akan dibunuh suaminya. Sarah adalah seorang wanita yang cantik, keturunan dari Bani Israel. Dari Sarah lahirlah Ishak. Itu semuanya cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Sarah wanita yang cantik ketika itu. Raja Mesir Kibti tertarik dengan kecantikan Sarah. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya ini adalah saudariku. Jadi kalau wanita itu adalah saudari kita di dalam keimanan, agar tidak dibunuh oleh raja Mesir. Maka ketika itu Nabi Ibrahim menyarankan pergi ke Nabi Musa alaihissalam. Pergilah manusia berbondong-bondong ke Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa pun mengatakan sesungguhnya saya telah melakukan dosa yang mana saya malu dengan dosa itu. Belum pernah orang melakukan dosa seperti itu, malu terhadap Allah. Apa dosa Nabi Musa? Katanya dia telah membunuh orang, akan tetapi pembunuhan yang tidak sengaja. Ketika orang-orang kaum Fir'aun itu berkelahi dengan Bani Israel, datanglah Nabi Musa untuk apa? Mencegah atau melerai bahasa kita? Melerai. Memisahkan. Jadi datang Nabi Musa untuk memisahkan perkelahian tersebut, dan Nabi Musa memiliki tenaga yang kuat. Sebagaimana kita ketahui ketika ada putrinya Nabi Syu'aib mengambil minuman untuk hewan ternak. Banyak yang tidak bisa memindahkan batu besar dari jalan tersebut sehingga antrian mereka sampai tenggelamnya matahari. Nabi Musa bisa mengangkat batu tersebut. Nabi Musa seorang yang kuat. Ketika memisahkan tersebut tidak sengaja, maka matilah yang pengikut kaumnya Fir'aun. Itu makanya salah satu kenapa Nabi Musa dikejar-kejar, salah satunya karena telah disangka telah membunuh kaumnya Fir'aun. Padahal punya kelebihan. Tadi Nabi Nuh Rasul yang pertama, Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Musa langsung berbicara dengan Allah. Wa kallamahu Musa taklima, langsung berbicara dengan Allah, kalamullah, langsung berbicara kepada Allah. Kemudian pergilah manusia berbondong-bondong kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa langsung Allah tiupkan ruh kepada ibunya, sebagaimana penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ditiupkan ruh, kun fayakun, jadi maka jadilah, tanpa ada bapak. Lalu disebutkan keutamaan Nabi Isa alaihissalam, mujizatnya, banyak mujizat Nabi Isa alaihissalam. Dari kecil Nabi Isa sudah bisa berbicara dari bayi. Jadi ada 3 bayi yang bisa berbicara. Pertama Nabi Isa alaihissalam, kemudian yang kedua bayi di zaman Jurej, ketika Jurej beribadah lalu dipanggil ibunya, apakah ibadahku atau ibuku? Ibadahku atau ibuku? Jadi di situ dijelaskan oleh ulama, seandainya kita sholat sunat dipanggil oleh ibu, batalkan sholat sunat kita. Bila ada apa ibu? Ada apa mak? Kalau dulu mak ya pak. Ada apa mak? Nah, jadi didahulukan orang tua. Kemudian bayi yang ketiga yaitu ketika Ashabul Ukhdud, kutila Ashabul Ukhdud, orang penguasa ketika itu membuat api unggun yang besar. Jadi ada seorang ibu menggendong bayinya, ragu apakah melompat atau tidak. Lalu kata bayi tersebut, apa yang diragukan lagi? Sudah melompat wahai ibu, sesungguhnya itu
mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 bayi dan semuanya itu dari zaman dahulu. Adapun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kita temukan riwayat bayi yang bisa berbicara. Kemudian Nabi Isa menolak juga, bukan haknya, dan Nabi Isa tidak hanya satu-satunya Nabi Isa yang tidak menyebutkan kesalahannya. Maka berbondong-bondonglah orang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbondong-bondong manusia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati aras Allah Subhanahu wa taala. Mendekati aras Allah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dan Nabi diilhamkan dengan pujian-pujian, zikir-zikir kepada Allah, tasbih-tasbih kepada Allah yang belum pernah diucapkan ketika di dunia. Jadi Allah ilhamkan dengan waktu yang sangat lama. Setelah Allah tentukan waktunya, maka ketika itu Allah berfirman, "Irfa' raksak, wahai Muhammad, irfa' raksak." Angkatlah kepalamu. Jadi ketika itu Nabi SAW, apabila Nabi SAW meminta, maka akan diberikan oleh Allah, dan apabila minta syafaat, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat. Dan ketika itulah Nabi SAW, inilah syafatul uzma, kata Nabi SAW meminta kepada Allah, tegakkanlah hisab, baru ditegakkan hisab. Itu salah satu syafaat yang kita ambil contohnya. Adapun syafaat yang lainnya banyak. Para malaikat bisa memberikan syafaat, kemudian para nabi memberikan syafaat, orang-orang soleh bisa memberikan syafaat. Seperti kita di majelis ilmu bisa memberikan syafaat nanti di akhirat, insya Allah bisa memberikan syafaat semuanya. Cuman syafaat itu ada syaratnya. Syafaat yang diredoi, yang masyru' itu ada syaratnya. Yang pertama yaitu harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua harus dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya yaitu di bagian ayat kursi, ayat yang mulia, la yashfa'u indahu illa biizni. Jadi tidak ada syafaat di sisinya kecuali bagi yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harus diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak redho, Allah tidak mengizinkan, maka siapapun tidak akan bisa memberikan syafaat. Di dalam surat Toha, kita ambil sebagiannya dalam surat Toha. Yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la iwaja lahu wa khasyatil aswatu lirrahman fala tasma'u ila hamsa. Dalam surat Toha, pada hari itu manusia mengikuti kepada suara penyeru dan tidak berbelok-belok, dan merendahlah semua suara kepada Allah yang Maha Pemurah. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man azina lahu rahman wa radiya lahu qaula. Ini yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya bahwasanya pada hari itu tidak berguna lagi syafaat. Tidak berguna syafaat kecuali syafaat yang mana? Syafaat yang Allah Maha Pemurah Ar-Rahman, illa man azina lahu rahmanu wa radiya lahu wa riyadahu qaula. Jadi syarat seseorang itu mendapatkan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang memberi, yang di perantara. Jadi syafaat itu ada 3 variabel, kita katakan supaya mudah ya. Tapi ini sekedar contoh saja. Pertama, yang pemilik syafaat sesungguhnya itu Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kepada orang yang diizinkan dan diredai oleh Allah, para nabi, malaikat, orang-orang soleh. Kemudian yang menerimanya pun orang yang diizinkan oleh Allah dan diredai oleh Allah juga. Nah, itu syaratnya. Selain itu maka tidak akan dapat syafaat. Untuk orang kafir yang tidak beriman hanya satu khusus, yaitu syafaatnya Nabi Muhammad SAW kepada pamannya Abu Thalib. Dan itu syafaat itu pun tidak tidak menghilangkan azab, tetap diazab tetapi diringankan azabnya. Dipakaikan sendal neraka. Ketika dipakaikan sendal neraka, maka
melelehlah ubun-ubun Abu Thalib. Itu berkat syafaat Nabi SAW. Kalau tidak diberi oleh syafaat oleh Nabi SAW, dan itu atas izin dan redha Allah, maka Abu Thalib itu mendapatkan kedudukan yang paling bawah bersama orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita agar meminta syafaat dan mendekatkan diri kepada Allah? Maka kalau kita berdoa kepada Allah, langsung kepada Allah. Jangan pakai perantara yang tadi. Ma na'buduhum illa yukaribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah sesembahan tersebut. Kami tidak menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan berhala-berhala tersebut. Akan tetapi tujuan kami untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak. Allah tidak butuh itu. Itulah kesyirikan. Itulah kesyirikan. Jadi kalau beribadah, kalau berdoa, minta kepada Allah langsung. Tidak harus pakai asisten-asisten seperti menjumpai gubernur, wali kota. Tidak harus menjumpai menteri kalau untuk berjumpa dengan presiden. Tidak. Kalau untuk Allah langsung. Jangan samakan Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dan ini Allah sendiri yang memerintahkan kita, wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibud da'watad da'i iza da'an. Jadi jika ada hambaku yang bertanya tentangku, katakanlah aku dekat. Jadi tidak harus mendekatkan diri ke berhala, enggak, langsung kepada Allah dan memintalah. Apabila meminta, maka Allah akan kabulkan permintaan. Kemudian tentang syafaat tadi, tidak boleh kita berdoa meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, kekasih Allah, Nabi yang terakhir, khataman nabiyyin, yang telah diberikan penghulunya para nabi dan seterusnya, berikan kami wahai Nabi syafaatmu di akhirat. Syirik. Karena meminta syafaat kepada Allah, minta kepada Allah. Nah, padahal itu Nabi yang mulia, tidak boleh disamakan kepada malaikat, wahai malaikat Jibril, atau malaikat pemikul aras, atau malaikat muqarrabin. Tidak boleh. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada selain tersebut. Pergi ke kuburan, lalu meminta ke kuburan yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Orang soleh, Ustaz. Orang soleh seandainya memiliki kesaktian, tentu tidak mati. Seandainya memiliki kesaktian, tentu pergi sendiri dalam kuburnya, tidak perlu diantar ramai-ramai jenazah. Sementara mereka yang dianggap orang-orang soleh, anggap saja orang soleh, itu tidak boleh. Apalagi yang lain-lain seperti benda-benda, pohon-pohon, makhluk-makhluk yang lainnya. Karena waktu Isya telah masuk, alhamdulillah. Untuk kaidah yang kedua, kesimpulannya, tidak boleh kita mendekatkan diri dengan perantara. Kemudian begitu juga dengan syafaat. Syafaat ada dua, ada yang masyru', yang ada syariatnya, disyariatkan, ada yang mamnu', ada yang terlarang. Jadi di antara dua celah inilah yang banyak terjadi di zaman dahulu, di zaman Nabi SAW sebelum diturunkan wahyu, sebelum diturunkan risalah, itu banyak dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Taib. Kita cukupkan pelajaran kita di matan Al-Qawaidul Arba di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami, dan yang kita inginkan adalah agar kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya untuk Allah Subhanahu. Ketergantungan hati kita kepada Allah. Apabila kita menginginkan sesuatu hal yang sepele pun, kita minta kepada Allah. Begitulah generasi terdahulu meminta garam saja, bapak-bapak, ibu-ibu, itu garam minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Sendal mereka putus, berdoa kepada Allah, tidak bergantung kepada makhluk. Nah, ini maksud dari mempelajari tauhid yang mengesahkan Allah, menunggalkan Allah. Seluruh ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Kebenaran itu dari Allah dan Rasulnya.
Adapun yang berbicara tentu ada kesalahannya, tentu ada khilafnya, maka diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.